Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Legawa. Siap. Dari semua prajurit kau yang paling bagus fisiknya. Sayang kau tidak mengerti sifat air. Jika saat itu yang mendorongmu ke air adalah musuh, kau pasti sudah mati. Sekarang, bagi yang masih mau hidup, masuk ke air. Ini makanan tidak bisa dimakan. Tadi sebelum kesini, saya betul-betul sudah mencobanya. Enak kok, betul. Enak apa? Mulut kamu gue. Sudah. Kita ini sedang menghadapi perang. Apa kalian menghendaki kerajaan kita ini hancur? Kami memang bersalah dan kami siap untuk dihukum. Kamu mau dihukum rupanya. Baik, aku kabulkan. Kilura, siap! Hukum dia 100 cambukan. Saya tahu Senopati hanya dendam pada saya. Selamat siang, Paman. Oh, bagaimana Bramanti? Segala cara sudah saya lakukan. Dia tetap saja bungkam. Bawa ke lapangan. Siap. Dan seret dengan 5 kuda menjadi 5 bagian. Aku mau buktikan. Siapa yang berani masuk wilayahku akan rasakan akibatnya. Tunggu dulu. Paman Senopati Agung, serahkan pada saya. Saya ada cara agar dia mau buka mulut. Menghadapi orang keras kepala, tidak harus selalu dengan cara kekerasan. Percuma. Semua cara udah saya gunakan. Kamu kan sudah. Aku belum. Kamu tidak bisa. Tidak bisa kamu bilang, aku juga tidak bisa. Saya minta izin, Paman. Baik. Tapi aku beri kau waktu 2 jam. Setelah itu, hukumanku yang berlaku. Terima kasih, Paman. Haus.
Kau pikir kau bisa membuatku marah? Silakan. Larilah. Di balik bukit itu perbatasan kerajaan. Dan kau akan aman sampai di Tegalarung. Waktumu hanya 2 jam. Setelah itu kau akan diseret dengan 5 kuda menjadi 5 bagian. Apa kau mau itu? Hah? Larilah cepat. Aku tidak akan mengikutimu. Atau menyuruh orang untuk mengikutimu. Ayo, lari. Kau mungkin senopati paling hebat di Banjaran. Tapi kau bodoh sekali. Kalau kenyataannya seperti itu, mau apa lagi? Cepatlah. Waktumu menjadi semakin berkurang. Dan aku tidak bisa menolongmu kembali. Bagaimana kalau kamu membunuhku saja? Aku benci membunuh orang. Senopati macam apa kau ini? Tidak berani membunuh orang. Bukankah setiap senopati selalu membunuh lawan-lawannya sebanyak mungkin? Kalau kau masih ngoceh terus, aku akan membuatmu memohon dibunuh pelan-pelan. Hei! Siapa namamu? Gagak Salih. Senopati Agung, hamba Sri Kandi datang menghadap. Pahlawan kita. Ayo. Ayo Bramanti. Segera siapkan surat dan ambil uang dari kas kerajaan. Maaf Senopati Agung. Hamba tidak ingin mundur ataupun menerima hadiah uang. Hamba hanya ingin menjadi prajurit perang saja. Apa? Ya, memang dari dulu itu keinginan hamba, bukan yang lain. Apalagi menjadi juru masak. Senopati Agung, saya minta permohonan Sri Kandi dikabulkan. Hamba juga siap kalau harus memperlihatkan kepandaian hamba kembali. Tidak perlu. Baiklah. Aku kabulkan permintaanmu. Beribu terima kasih Senopati Agung. Senopati Agung. Senopati Saka, saya baru saja diizinkan menjadi prajurit perang. Wah, selamat-selamat ya. Gimana? Sudah kamu korek keterangan dari si pengkhianat itu? Tentu saja. Apa pengakuannya? Tidak mengaku apa-apa. Dia sudah kabur. Jangan mentang-mentang punya jasa lantas bisa berbuat sekehendak hati. Membebaskan pengkhianat adalah kesalahan besar. Dan itu artinya sama dengan pengkhianat itu sendiri. Hamba tidak bermaksud menghina peraturan prajurit. Pengkhianat itu yang masuk ke markas kita. Dan hampir membongkar rahasia kita. Lantas, apa cuma satu orang yang bersalah? Kita semua bersalah. Para prajurit penjaga, para manggala, senopati, dan tentu saja Senopati Agung sendiri. Kamu bukan hanya melepaskan penjahat kerajaan, tapi kamu juga sudah memfitnah Senopati Agung. Kita tidak terbiasa untuk berpikiran terbuka. Rahasia yang ketat telah menyadarkan kita bahwa pengkhianat Telik Sandi ada kesempatan untuk menyusup. Buat seorang pengkhianat yang tidak berdaya, tidak bisa membuat besar Senopati Agung. Sebaliknya, apabila kita membebaskannya, kebesaran Senopati Agung akan terdengar sampai ke telinga musuh. Teori macam apa itu? Biarkan dia teruskan. Raja boleh sama, tapi peraturan prajurit harus dirubah. Menarik orang dengan 5 kuda menjadi 5 bagian. Apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kau tidak setuju dengan rencana itu, bukan lantas kau membebaskannya. Orang yang sekarat tidak usah dibunuh juga akan mati sendiri. Lagi pula kalau dia bertahan hidup, Tegalarung akan mendengar kebesaran Senopati Agung Wiranata. Mungkin kau benar. Tapi dalam keprajuritan harus terus berjuang sampai diperintahkan berhenti. Mungkin kau seorang yang sangat perhitungan. Tapi kau tidak diizinkan membuat peraturan sendiri.
Baiklah. Persoalan ini selesai sampai di sini. Tapi untuk lain kali, tidak bisa dimaafkan. Terima kasih Senopati Agung. Seperti apa? Nggak taunya mana? Omong kosong, sialan. Memang siapa sih yang udah menangkap pengkhianat sialan itu? Salah sendiri. Kamu tidak kenal para pejabat kerajaan atau Senopati Agung. Aku nggak suka dan aku nggak mau pakai yang cara begitu. Aku mau ini nih, pakai tanganku sendiri. Wah, bagus itu. Berarti kita dukung bahwa kamu untuk jadi Senopati Agung. Asik kan? Ya udah, kalau gitu mulai besok kalian berdua ikut aku latihan ilmu silat. Kalau sudah bisa, aku bilang ke Senopati Agung, biar kalian berdua bisa jadi prajurit seperti aku. Dan yang paling penting, kalian nggak akan gampang dihina orang. Wah, mau ya? Mau. Bagus. Dewa kemana? Oh ya kan, bikin pusing lagi kan? Ini gimana sih? Wak, kenapa kamu? Aku mau bunuh orang. Kirain pengen jadi juru masak terus. Ternyata sekarang tergoda juga ya mau bunuh orang. Gampang Wak, gampang. Mulai besok aku mau ngelatih gendut, ceking sama yang lainnya. Kamu ikut aja sekalian. Kalau serius pasti berhasil. Berhasil nenekmu. Sekali lagi ngomong nenekku, jadi sate kamu. Iya, maaf. Ya udah. Kamu sebenarnya kenapa sih? Hah? Aku ini lagi punya utang. Semalaman aku judi dan kalah banyak. Kalau aku nggak bayar utangku lunas nanti malam, jariku akan dipotong satu persatu setiap malam sampai gundul. Ya udah, ayo Mau kemana? kita temuin orang yang ngancam kamu itu. Jangan. Orang itu Manggala Yuda. Pejabat kok nggak ada yang bener kelakuannya. Ya udah, ayo ikut. Mau kemana sih? Nyelesain utangmu, mau nggak? Ayo ikut. Iya udah selesai. Iya. Apa sih ini, Pak? Ada nih. Apa sih? Nih, satu aja cukup kan? Ya, Hah? Ini kan uang emas. aku dapat hadiah dari Senopati Agung. Aduh. Terima kasih. Aduh, gimana cara balas dendamnya nih? Teman-teman sini dengar. Kalian pada punya hutang kan? Nah, si Kandi bisa bantu. Benar. Coba tanya. Ayo tanya. Kandi, semalam aku kalah banyak. Iya, semuanya boleh. Semuanya pasti kebagian. Tapi janji dulu kalau kalian nggak bakal main judi lagi. Janji. Ya udah nih, semuanya pasti kebagian. Kamu gila ya? Uangnya habis kamu gak nyesel? Buat apa duit? Barang begitu kan nggak abadi, nggak bisa dibawa mati. Udahlah, yuk ke dapur aja. Gendut sama Ceking pasti lagi masak enak. Yuk. Enggak, kamu aja. Ya udah terserah. Ya. Ih. Manusia sinting. Uang disebar-sebar. Harta dibagi-bagi. Malah mau ikut perang. Setor nyawa. Orang gila, nggak punya otak. Ini bagi pada gila uang nih. Ini aku punya satu lagi sama kamu.
Ya. Ayo, ayo, dicari kawan. Yang dicari penting. Kanjeng Ibu. Saka, Ibu rindu sekali sama kamu. Kakang Saka. Tantri, kamu juga kemari. Iya, Kakang. Saya kesini menemani Bibi Pandan. Kakang, kok kelihatannya kurus sekali sih? Masa? Sepertinya biasa saja. Ibu mau bertemu dengan Kakang Wiranata supaya kamu bisa mengambil cuti dan pulang ke kota raja. Ya, untuk istirahat beberapa hari. Tidak usah, Bu. Kalau cuma ke kota raja, saya bisa cari waktu. Tidak perlu cuti. Kalau hari ini bagaimana? Hari ini? Kenapa? Memangnya ada sesuatu yang penting? Kakang, penting atau tidak, itu bukan masalah. Yang penting sekarang Kakang pulang bersama kami. Mau ya Kakang ya? Kalau soal izin tidak perlu khawatir. Biar Ibu yang minta sama Kakang Wiranata. Sekalian Ibu mau bertemu dengan dia. Yuk, ayo. Sekarang? Iya, ayo. Aduh, Kakang rajin sekali. Pandan, tumben berkunjung. Pasti ada sesuatu yang penting. Saya datang ke sini hanya ingin menjenguk Saka. Sudah 3 purnama saya tidak bertemu. Kakang sendiri bagaimana? Sehat? Berkat lindungan para dewa. Ayo silakan duduk. Saya tidak lama. Saya hanya ingin mengajak Saka pulang sebentar. Dan saya minta Kakang memberinya cuti beberapa hari. Ada masalah apa memangnya? Tidak ada masalah apa-apa. Saya hanya ingin melepas rindu bersama anak saya satu-satunya. Silakan saja. Tapi saya tidak mau cuti, Paman. Saya cuma mau datang berkunjung dan setelah itu kembali lagi. Terserah kamu saja, Saka. Iya, Paman. Ayo masuk, Saka. Kenapa harus di rumah makan Paman Kebobeok, Bu? Kenapa nggak langsung pulang ke rumah saja? Sebentar saja. Ibu ingin makan enak. Lagi pula, kamu kan sudah lama tidak bertemu dengan pamanmu. Jangan seperti anak kecil, Saka. Ayo masuk, Saka. Ayo, jangan seperti anak kecil. Yuk. Saka Wijaya, senopati perang Banjaran yang lagi pilih tanding. Keponakanku yang gantengnya, bukan alang kepala. Apa kabar? Paman sudah siapkan makanan yang paling enak di kota raja. Kakang Saka, sebagian masakan ini saya buatkan khusus untuk Kakang Saka. Saka, kamu jangan mengecewakan mereka. Ayo. Saka, Mbak Yu, saya tinggal ke dalam sebentar. Ada tamu yang mau pamit di dalam. Silakan makan. Kelihatannya Kakang Saka tidak suka sama Romo. Tantri, Ibu, Paman sudah beberapa kali mengecewakan saya. Padahal saya selalu memberinya kesempatan. Dulu, ransum yang dikirim terlambat sehingga prajurit pada sakit. Pasukan senjatanya juga karatan. Kalau masalah itu, Romo memang pernah cerita sama saya. Katanya Romo pernah ditipu. Jadi ya tidak sengaja. Sudahlah, Saka. Kak, masuk, Kak. Sebentar, Kak, lihat, Kak. Ini dia nih, Kak. Nih, ini beras nomor 1, Kak. Sangat cocok untuk prajurit-prajurit yang akan berperang. Saya tidak punya wewenang soal ini, Paman. Maaf, tugas saya membawa pedang. Paman cari saja orang lain. Kak! Saka! Kak! Kamu kan penguasa tunggal di sana. Cuma perintah aja. Kalau bukan wewenangnya, ya tidak bisa, Paman. Apanya nggak bisa, dunia aja bisa diatur. Maaf ya, Paman. Bukannya saya tidak mau membantu Paman. Paman cari orang lain saja lah, Paman. Loh, maaf, saya harus kembali ke markas.
Markas, makan tuh markas. Dasar anak setan. Kartu mati. Nggak bantuannya sama orang tua. Untung ponakan. Kalau bukan ponakan, saya ajar. Kenapa sih kamu sama Senopati Saka nggak pernah akur? Apa? Kenapa kamu sama Senopati Saka berselisih terus? Kamu benar-benar ingin tahu, Sri? Saka itu sok pintar. Dia merasa tidak ada orang yang lebih tahu daripada dia. Setuju. Aku kira juga begitu. Menyebalkan sekali sih ada orang seperti itu. Udahlah, Sri. Lebih baik kamu pulang. Sudah malam. Ini buku untuk kamu pelajari sendiri. Nggak mau ah. Aku mau sama-sama kamu terus aja. Kamu ngomong apa, Sri? Jangan salah sangka gitu dong. Bukannya kamu bilang kamu suka padaku? GR. Apaan tuh GR? Gede rasa tahu. Aku tuh mau ikut sama kamu, cuma mau belajar soal prajurit aja. Kalau aku udah tahu semua ya, aku tinggalin kamu. Jadi prajurit itu tidak mudah, Sri. Bisa-bisa kamu ikut aku terus. Nggak masalah. Boleh kalau begitu. Tapi jangan macam-macam. Karena aku nggak mau menikahi gadis seperti kamu. Sialan. Kenapa berhenti? Tabrak aja kalau udah nggak mau minggir. Bapak tahu apa hukuman untuk orang yang dengan sengaja menabrak seorang prajurit? Kamu tahu aku siapa? Siapapun Bapak, kalau memang mau masuk ke markas ini, harus lapor dan mendaftar lebih dulu. Dan kalau tidak berkepentingan, Bapak dilarang masuk. Anak jin, sebutkan nama kamu siapa. Sebab siang ini juga kamu akan dipecat jadi prajurit. Tahu? Memangnya siapa Bapak? Kamu belum tahu siapa aku? Aku ini pamannya Senopati Saka Wijaya. Tahu nggak? Enggak tahu saya. Ada apa nih? Ada apa? Hah? Ada apa? Minggir sih. Urusan. Minggir. Ada apa? Ada apa? Orang ini nih, masa dia mengaku-ngaku jadi pamannya Senopati Saka Wijaya? Lurah. Masa lupa sama aku? Juragan keboba. Apa? Kebobe boake. Monyong. Kebobeok. Oh iya, siap Juragan Kebobeok. Ada keperluan apa Juragan? Saka manggil aku. Tapi Juragan harus lapor dulu Juragan. Ini peraturan Juragan. Nggak ada lapor-lapor. Ini apa ini? Batu apa ini? Batu cincin Juragan. Ini kecium urat. Sekarang telan. Siap Juragan. Asal kamu tahu aja. Pagi ini udah 3 yang saya bunuh dan belum dikubur. Jalan. Sebentar Juragan. Jangan ada cerita. Tapi Juragan. Jalan Juragan. Nama kok Kebobeok. Kenapa nggak diganti Kebobe gua aja sekalian? Orang yang berlatih silat tanpa mengenal waktu, dia akan menjadi prajurit yang tangguh. Prajurit tangguh. Mungkin jadi prajurit tangguh. Orang komandannya aja bisa kalah sama anak buahnya. Siapa? Tuh, Sri Kandi. Orang besar mana mau ngaku kalah ya Sri ya. Jadi mau kamu apa? Mau saya? Maksud Senopati apa? Mungkin kamu mau tanding ulang denganku untuk membuktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Sikat aja, sikat. Ini kesempatan. Sikat. Ayo tinggi. Baik. Wow! Ayo sikat Kandi. Sikat.
tenang Sri. Besok pagi juga udah sembuh. Sembuh. Kalau nggak sembuh besok ya besoknya lagi. Namanya sakit. Udahlah, King. Tapi ilmu silatnya emang hebat ya. Ya, King ya? Iya, namanya ilmu silat itu ya gitu. Jadinya sakit. Iya. Iya, sudah. Emangnya aku habis buta apa? Perempuan? Masa boleh perempuan masuk sini? Mata kamu yang salah kali. Mana ada perempuan boleh masuk markas? Kamu lihat aja sendiri tuh. Loh, itu kan pamannya Saka. Bagaimana kamu bisa tahu sih kalau mereka itu perempuan? Nih, cara jalannya ya. Lihat nih, tuh. Kan? Tuh. Megal-megal gitu kayak bebek, Wak. Ini kayaknya bukan orang baik. Kenapa sih kamu? Bukan orang baik-baik nih. Syukur. Selamat menikmati malam yang indah. Selamat. Jangan ragu-ragu. Ini malam yang panjang. Wah, iso merangsang langsung. Kok lu malah ngelus-ngelus gitu? Nyari. Ya, buka. Ya udah buka. Bagus. Teruskan perjuangan. Wah, kalau gitu ya, aku nggak ikut perang mau ini, lebih baik ngintip terus ini. Iya, begitu ketahuan, copot kepalamu. Palamu dasmu dewe. Mau apa kamu kesini? Bram, ini nggak bisa dibiarkan. Siapa? Beberapa hari ini kan Saka menyuruh pamannya datang ke markas. Ternyata mereka membawa gadis-gadis penghibur yang menyamar jadi laki, sehingga mereka semua bisa lolos di penjagaan. Kamu yakin? Aku bisa buktikan. Mereka masih di sini? Masih? Mampus kamu sana. Hancur namamu sekarang. Ayo. Ngapain kamu di sini? Kamu nguping ya? Ayo sini, ikut sebentar, ayo. Iya sih. Dengar, aku menemukan barang aneh. Ayo, ikut sebentar. Aku ada urusan. Aku hanya sebentar kok. Nih, lihat ya. Lihat. Cir, aku bangga, Cir. Ayo, kalian berdua panggil aku kakek. Ya, kakek. Bagus, betul. Sekarang kamu balik tidur sana. Dan kamu, aduh, ini hidung apa arang ini? Ikut saya. Apaan ini? Hah? Bang! Pakai baju kalian! Pakai cepat! Siapa itu? Senopati, dipanggil sama Senopati Agung. Beliau ada urusan yang penting mendadak. Sekarang, cepat! Baik.
sekarang urusanku sudah selesai. Aku bisa kembali ke Kayangan dan minta jabatan sebagai kepala koki Istana Suralaya. Wah, ini dia. Kamu mulai tidak nurut sama saya ya. Ayo ikut. Awas, saya kutuk jadi sepatu nanti. Siapa kalian? Siapa yang membawa kalian masuk kemari? Sri Kandi. Hah? Sri Kandi? Setan, King! Aduh, setan, King! Oh, Sri Kandi, King! Waduh, Sri, wajahmu kenapa, Sri? Kamu kok bisa bengong begini? Aduh, jangan-jangan dia kena guna-guna. Ayo kita lap mukanya yuk. Iya. Kamu ambil air sama lap. Cepetan, King. Cepetan, King. Sri. Sri. Kamu lap. Cepetan. Kenapa aku bisa di sini? Hah? Kenapa? Kamu diajak ngomong nggak nyambung. Berarti kamu kena sirap, Sri. Aduh, kena sirap. Kelihatan wajahmu tadi hitam. Bramanti. Iya, Bramanti. 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 Bramanti mana Bramanti? Bramanti. Abu. Bramanti. Waduh. Bangunin nggak? Aduh, nggak kuat aku. Bram. Loh. Wajahnya kok sama? Ayo cepet dilap pakai ini. Cepetan. Cepetan. Bram. Dilap sampai bersih. Bram. Allah bukan aku dia ini. Ini nih Sinopati, King. Bram. Matanya. Bram. Sadar. Nah. Kenapa ini? Bram, kita berdua sama-sama kena sirap. Nggak taunya si Sahadewa itu temennya Sakawijaya, Bram. Sirap. Apa tuh sirap? Ya, semacam ajian, Senopati. Ya bukan itu, tapi ini Bram, ternyata Sakawijaya nyuruh Sahadewa untuk mencelakai kita berdua. Hah? Iya, Senopati. Prajurit, tangkap Sri Kandi. Yo. Tunggu. Siapa berani menyentuh Sri Kandi? Akan mati. Ada apa?
Senopati Saka dengan Senopati Bramanti sedang bertarung. Bikin malu. Kalian berdua, ikut aku. Ikut. Perilaku kalian memalukan dan tidak pantas ditiru. Kalau memang tidak saling cocok, apa harus dengan berkelahi caranya? Bodoh dan picik. Aku tidak akan membela salah satu di antara kalian. Tidak peduli siapa yang memulai dan siapa yang benar. Kalau terjadi sekali lagi, aku akan minta Baginda Raja untuk memisahkan kalian dari kota raja. Paman tahu apa yang dilakukan oleh Bramanti? Dia melindungi Sri Kandi membawa masuk gadis-gadis penghibur ke dalam markas ini, Paman. Bramanti, apa benar begitu? Fitnah! Paman kan tahu saya tidak pernah melakukan hal itu. Karena kamu tahu, Paman sangat menyayangimu. Makanya kamu bisa melindungi orang bejat itu. Cukup, Saka! Kalau bukan Saka Wijaya, siapa lagi majikanmu? Dewa Langit. Ngomong yang benar. Aku benar. Aku ini bukan manusia, aku dewa. Dewa mana yang gila begini? Ada apa sebenarnya? Apa Saka tidak menjelaskannya padamu? Tapi mana mungkin adikku berbuat sekotor itu? Dia bukan sekali ini berbuat serendah itu. Membuat aku dan Saka malu. Kali ini aku tidak bisa memberinya ampun lagi. Dia akan masuk penjara. Kamu tidak pernah menganggap aku sebagai pamanmu. Sejak kecil kamu tidak pernah menganggap aku sebagai pamanmu, tahu? Di matamu aku tidak lebih daripada seorang bajingan. Jahanam! Sekarang mulu aku buat apa? Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.